Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menghasilkan uang dalam 30 hari dari blog. Jadi memang ada beberapa metode menghasilkan uang ya dari blog, dan ini salah satunya yang paling cepat saat ini. Nah, ini adalah terkait content placement, sudah saya jelaskan juga di video lainnya, dan ini berupa shortcutnya gitu ya. Bagi pemula yang masih bingung, maka inilah langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, secara garis besar, untuk menghasilkan uang dengan cepat dalam 30 hari misalnya ya, kita harus membuat 1 sampai dengan 50 blog ya, ataupun PBN ya, Private Blog Network, dengan DA20+. Nah, DA ini apa? Jadi Domain Authority, ini juga sudah saya bahas di video lainnya. DA20+. Lalu setelah blognya jadi misalnya, lalu jualan link ya, ataupun bid project di marketplace backlink seperti Sosiago, Pira, Raja Backlink, Blog Partner, dan juga yang lainnya. Nah, lalu yang saya sarankan untuk benar-benar menghasilkan ya lumayan banyak gitu ya, 50 blog. Jadi teman-teman langsung buat 50 blog. Kalau misalkan belum ada modal untuk buat 50 blog, maka bisa coba dulu dengan 5 atau 10 blog. Jadi nanti tergantung modal dari teman-teman semua. Nah, jadi secara singkat seperti itu. Kita buat blog misalnya dengan DA20+, atau bahkan yang terbaik ada 30+, 40+, dan 50+ misalnya bagi yang sudah advance ya. Lalu selanjutnya adalah jualan link gitu ya. Bikin blog dengan DA tinggi, lalu jualan link gitu ya, ataupun ngebid project. Oke, itu alur mudahnya. Nah, caranya bagaimana gitu. Sebenarnya di materi di sini sudah saya sediakan banyak video ya. Cuman mungkin ada beberapa yang masih bingung, jadi saya jelaskan detail banget. Nah, yang pertama adalah langkah-langkahnya ya. Di materi kali ini adalah langsung aja cari expired domain ya. Cari expired domain. Nah, di sini sudah saya sediakan list expired domain. Nah, ini tanggal update-nya misalnya tanggal 23 April. Oke, nah di sini ya. Oke, ada linknya, tinggal buka. Nah, list expired domain ini biasanya saya update tiap hari ya. Nah, di sini tuh ada banyak ya, ada banyak list domain, ada ribuan gitu, ribuan. Dan cara membaca dari matrix ini, misalnya domain ini 7ch.net. Nah, domain authority ataupun DA-nya itu ini most dom out. Nah, ini ya. Ini domain authority. Nah, bagi yang advance di sini ada Majestic Link, ada Trustflow, ada Citaten Flow, dan yang lain-lain. Bagi pemula cukup lihat most domain authority. Tapi most domain authority di sini ini kadang error ya. Karena ini hasil scrape dari Register Kompas. Jadi teman-teman wajib cek ulang di moz.com. Moz.com-nya juga sudah saya sediakan, ada di bawah di sini. Oke. Nah, ini langsung aja harus dicek ulang ya, harus dicek ulang gitu. Nah, ini DA-nya benar 26. Oke. Nah, sorry. Nah, ini DA-nya benar. Nah, jadi harus dicek. Nah, karena di sini ada banyak sekali domain, maka harus dicek ini domainnya masih tersedia atau enggak gitu ya. Cara ngecek yang banyak bagaimana? Di sini ada GoDaddy Book Search. Nah, ini ya, pasnya di sini, ini alamatnya ada, lalu go. Gitu. Kalau misalkan teman-teman punya 100 atau bahkan 500 domain yang masih tersedia atau enggak, misalnya untuk didaftarkan, maka silakan gunakan ini. Nah, ini available domain yang ini. Ini tinggal copy all. Oke. Ini select all, lalu copy all. Ini mungkin error ya. Oke, nah ini tinggal pilih domain-domain yang masih tersedia ini gitu ya. Nah, dipilih domain-domain ini dari sini yang banyak ini ya. Jadi tiap hari ini banyak list domain yang sudah expired. Nah, domain juga ada beberapa tipe, ada expired, ada edge domain. Kalau misalkan mau
membuat PBN dengan harga murah, maka gunakan expired domain, karena expired domain ini adalah seharga register baru gitu, dan registernya bebas, mau di register luar negeri misalnya di Namecheap, mau di register lokal misalnya di Niaga Hoster, Dewa Web, dan juga yang lainnya. Nah, yang pertama dilakukan adalah mencari domain sesuai kriteria. Di video lain sudah saya tunjukkan juga kriteria domain yang bagus, tapi secara singkat, kriteria domainnya misalnya yang laku untuk content placement ataupun jualan link itu mulai dari DA20+. Dan kalau misalkan mau main aman, mau main laris manis, itu sebaiknya DA-nya itu 25+. Gitu. Kayak misalkan tadi DA ini, oke, yang ini DA-nya 26 gitu. Nah, yang bagus itu domain-domain yang DA 25+. Tapi kalau misalkan kesulitan mencari domain authority yang DA-nya 25+, maka boleh mulai dari 20+. Itu juga udah lumayan menarik minat para advertiser istilahnya. Nah, kriteria domainnya DA20+, spam score-nya kurang dari 30, backlinknya bagus, bukan bekas spam ya, masih terindeks oleh Google. Nah, tapi memang ada beberapa pengecualian. Nah, saya contohkan misalnya kita cari nih domain dari sini. Nah, di sini ada domain banyak ya. Kalau misalkan sebelum nyari domain itu wajib dicek dulu ketersediaannya. Nah, gitu masih tersedia nggak domain-domain ini? Ceknya di GoDaddy. Misalnya ini domain ini, nah kita cekin ya. Di ceknya kemana dulu? Tentu saja ke mouse dulu. Nah, jadi ini mouse pro ya, kalau misalkan pemula langsung ke link explore. Ya, awalnya harus login dulu tentu, nanti cari menu mouse pro, lalu link explore, paste di sini, lalu analyze, diklik. Nah, ini DA-nya 21, oke. Nah, sudah mencukupi kriteria berarti ya, 21 misalnya. Lalu spam score-nya kurang dari 30. Nah, spam score adanya di sini nih, spam score. Nah, kebanyakan advertiser akan melihat spam score ya, gitu. Jadi usahakan spam score-nya yang di bawah 30. Oke, misalnya di sini saya sudah menemukan domain ini sesuai kriteria misalnya. Nah, ini DA-nya 20, spam score-nya 9 ya. Gitu. Ini dari sini nih ada nih, ini banyak ya. Jadi silakan teman-teman cek sendiri. Spam score-nya yang di bawah 30. Oke, ini sudah, domain ini sudah memenuhi kriteria. Lalu kalau misalkan mau lebih lanjut, lihat linking domain. Oke, ternyata di sini ada backlingnya juga bagus, ada dari Yahoo dan lain-lain. Nah, yang advertiser suka itu backlink yang bagus ya. Jadi domain yang mempunyai backlink bagus. Oke, nah kalau misalkan sudah memenuhi kriteria seperti ini domainnya, lalu langkah selanjutnya adalah ini DA-nya udah 20+, spam score-nya di bawah 30, backlinknya juga bagus, lalu bukan web spam ya. Dan yang terakhir adalah terindeks Google. Nah, untuk mengecek indeks Google, kita tinggal ketikkan site.2 nama domain seperti ini di Google, oke. Kalau misalkan di sini ada indeks seperti ini, berarti nah ini masih terindeks. Tapi kalau misalkan seperti ini, nah ini deindeks gitu. Nah, usahakan cari domain-domain yang masih terindeks oleh Google. Tapi memang kalau misalkan expired domain, itu agak susah nyari domain yang masih terindeks oleh Google. Nah, pertanyaannya apakah boleh domain yang deindeks misalnya seperti ini diambil? Nah, itu boleh saja sebenarnya, tapi pastikan dulu spam score-nya kecil atau misalnya belum pernah dipakai oleh orang lain untuk nyepam gitu. Karena kalau misalkan domain tersebut sudah terkena penalti, biasanya ketika dibangun ulang akan susah terindeks lagi. Tapi kalau misalkan domain tersebut masih normal, itu nggak masalah, langsung aja register walaupun misalnya di sininya deindeks, karena nanti juga bisa di reindeks. Kalau misalkan diisi konten nanti juga biasanya langsung. Dan kalau misalkan saya main banyak, maka saya kadang tidak terlalu memperhatikan domain ketika di register ini masih terindeks atau enggak. Kenapa? Karena memang itu
Kalau misalnya expired domain itu agak susah nyari yang masih terindeks gitu. Jadi walaupun deindeks juga nggak masalah. Ketika nanti diisi konten biasanya langsung terindeks. Oke, nah itu ya mengenai matrix. Jadi terindeks Google atau enggak gitu. Bukan bekas web spam, caranya di mana? Ceknya bisa ke sini. Yang pertama dari backlink, lalu yang kedua adalah di anchor tag. Nah, kalau misalkan di sini ada anchor tag-nya aneh-aneh, misalnya bahasa Cina ataupun bahasa Jepang, bahasa Arab misalnya, nah itu biasanya bekas web spam gitu. Tapi kalau misalkan di sini sekiranya anchor tag-nya masih natural, nah ini kemungkinan masih bagus. Atau kalau misalkan mau lebih pasti, maka dicek di arsip.org. Nah, itu juga sudah uh, saya perlihatkan di video-video cara mencari domain lainnya. Nah, jadi di sini ada sebuah web yang bakal memperlihatkan arsip-arsip domain ini sebelumnya, misalnya ya archive.org. Nah, ini diklik misalnya tahun 2012, snapshotnya. Nah, kalau misalkan domain di sini terlihat masih original, bukan bekas web Cina ataupun bekas VPN, nah ini nggak masalah diambil. Nah, ini sepertinya masih original. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada aneh-aneh, maka kemungkinan bekas web spam. Gitu. Kalaupun di sini indeks bukan bekas web spam, biasanya nggak masalah. Gitu, di register aja. Oke, itu mengenai domain. Oke, nah misalnya saya udah dapat nih domain ya, maka langkah selanjutnya adalah membeli domain tersebut. Nah, beli domainnya di mana? Yang pertama, kalau misalkan domain hasil ataupun domain expired domain itu bebas, belinya di mana aja. Nah, untuk yang sudah advance, misalnya terbiasa menggunakan PayPal, kartu kredit dan lain-lain, bisa membeli di register luar negeri ya. Nah, cara cek domain-domain murah ada di mana saja, teman-teman kunjungi domcom.com. Nah, misalnya di sini di Pokbun yang harganya yang .com ini hanya 4,15 dolar gitu. Nah, ini bisa diregister di sini. Oke. Gitu. Jadi beli domainnya di sini di Pokbun. Atau kalau misalnya mau beli di layanan lokal, misalnya di Niaga Hostel juga bisa gitu. Nah, cari domain. Oke. Sini ya, domain. Oke, ini harganya 125.000. Ini tinggal tambah ke chart lalu belanja seperti biasa. Tapi kalau misalkan mau belinya di luar negeri dengan harga murah, misalnya bisa menggunakan Pokbun, Namecheap ataupun Namesilo. Ada banyak ya list domainnya. Oke. Nah itu ya, jadi untuk beli domain itu sebenarnya bebas, mau di mana aja, mau di Namecheap, mau di GoDaddy, mau di... Nah ini kalau misalnya di Namecheap 8,8 dolar, Pokbun tadi 4, sekian dolar ya. Oke, kalau misalkan mau di lokal juga boleh. Oke, nah list domain murah di sini. Nah, ada juga beberapa video yang menjelaskan cara membeli domain ya. Sudah saya buatkan juga videonya, cara membeli domain. Nah, ini cara membeli domain dan hosting, oke? Nah, sesudah domainnya dibeli, maka langkah selanjutnya adalah membeli hosting. Nah, untuk hosting ini juga sama, mau di luar negeri boleh, mau lokal juga boleh. Kalau misalkan lokal, misalnya di Niaga Hostel lagi ada promo nih. Nah, ini unlimited hosting pilihnya. Nah, beli hosting kalau misalkan luar, bisa di hubhost.com atau di namecheap.com. Nah, tapi sebelum membeli hosting, kita harus pastikan dulu bahwa
hosting itu yang pertama adalah unlimited disk space dan unlimited domain. Karena ketika kita memasukkan domain-domain ke dalam satu hosting, kalau misalkan di limit ya, dibatasi misalnya, nah seperti ini Namecheap ya. Jadi dibatasi dia. Jadi satu cPanel, satu hosting hanya untuk 3 website. Nah, kita harus pilih yang unlimited website ataupun unlimited domain gitu. Karena satu cPanel, satu hosting bisa unlimited untuk add-on domain. Nah, kalau misalkan di Niaga Hoster juga sama. Jadi harus pilih hosting dengan unlimited domain gitu agar bisa menampung banyak domain gitu. Kalau paket pelajar misalnya dia cuman untuk 10 domain, kalau misalkan paket personal dia untuk unlimited add-on domain gitu ya. Jadi dimanapun beli hostingnya, saya sarankan harus wajib yang unlimited domain gitu. Ini per tahun. Kalau misalkan di Niaga Hoster kalau nggak salah per tahunnya itu 700.000 ya kalau nggak salah yang unlimited ini gitu. Tapi kalau misalkan budget teman-teman masih sedikit, boleh sih sebenarnya yang add-onnya yang sedikit. Tapi saya saranin kalau hosting mendingan langsung beli yang unlimited aja. Yang ini ya. Nah, untuk setup dan lain-lainnya juga sudah saya jelaskan di video lainnya gitu ya. Di alur-alurnya di sini sudah sih. Nah, jadi di video ini saya hanya menjelaskan alurnya. Untuk teknikalnya ada di sini. Oke, cara membeli domain hosting nanti ditonton aja videonya. Nah, untuk selanjutnya setelah hostingnya dibeli, tinggal install WP seperti biasa ataupun install WordPress. Cara instalasinya juga sudah ada. Oke ya, cara install WordPress ada, cara setting template dan lain-lain juga ada. Oke, setelah WordPress-nya atau blognya jadi, nanti diinstal, lalu posting artikel gitu. Nah, untuk cara mencari artikel juga sudah ada ya di video lainnya. Gitu. Artikel harus original atau enggak, itu sih terserah. Kalau misalkan saya memang karena buatnya banyak, biasanya saya hasil translate ataupun rewrite ya. Kalaupun beli original ada di indima.id itu 5.000 sampai 7.000 per artikel, lumayan murah. Dan diisi 10 sampai 20 artikel dalam satu blog itu. Lalu selanjutnya adalah masukkan Google Webmaster Tool atau tidak. Nah, kalau misalkan PBN biasanya saya tidak memasukkan ke Google Webmaster Tool. Google Webmaster Tool itu yang mana? Ada juga ya videonya di sini. Nah, ini Google Search Console, ini Webmaster Tool. Gitu. Nah, ini saya biasanya nggak masukkan, tapi kalau misalkan susah indeksnya baru saya masukkan. Nah, cara masukkan ke Webmaster Tool ada di sini. Oke. Lalu kalau misalkan blognya sudah jadi, ya udah tinggal mulai jualan ataupun ngebid project ya. Ngebid projectnya di mana aja atau jualannya di mana aja. Yang pertama misalnya di Sosiago, Pira, Raja Backlink, Backpacker, Jawalink, ataupun bahkan Indima.id. Nah, untuk cara register dan cara mainnya nanti ada di video lainnya ya. Nah, saya contohkan misalnya dashboard Sosiago. Nah, di sini jadi ada campaign yang sedang running hari ini. Nah, ini nanti teman-teman langsung aja daftar Sosiago dan lain-lain ya. Nah, di sini tuh ada ya campaign yang sedang running hari ini. Misalnya ada ini nih, Hypernet, ada teman dagang.id dan lain-lain. Ini nanti tinggal join campaign, tinggal bid pakai blog kita. Kalau misalkan memang disetujui, nanti kita buat artikelnya. Jadi untuk projectnya itu biasanya banyak ya dalam tiap harinya. Misalnya ini Sosiago ada 69 total campaign. Ini load more. Oke, ini tinggal join aja sih sebenarnya. Nah, saya contohkan juga dashboard dari pira.id misalnya. Jadi di sini ada sponsor content, lalu find a job. Nah, di sini ada beberapa project ya, kayak misalkan ini Umar ya. Dia bayar 84.000, 70.000. Nah, jadi lumayan ya kalau misalkan kita dapat yang ngebid satu porsinya itu kita dibayar 84.000 gitu. Nah, tapi kita harus menggunakan original artikel gitu. Karena kalau misalkan menggunakan artikel yang acak-acakan, untuk konten-konten yang berkualitas seperti ini wajib menggunakan original artikel. Nah, ini tinggal bid aja gitu ya. Jadi nanti cara mainnya saya buatkan dalam video yang lain ya.
Kalau misalkan untuk job, biasanya memang masih lumayan banyak. Beberapa member dan saya tentunya masih tiap hari ada ya project dari Pira, misalnya dari Sosiago dan juga yang lainnya gitu. Kayak misalkan ini created date-nya 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Itu satu kali posting kita akan dibayar 70.000. Cara ngebitnya tinggal bid aja. Kalau misalkan mau coba-coba sendiri silahkan. Nah itu dari 2 dashboard ya. Untuk harga per posting di Sosiago misalnya berkisar 82.000, 97, 100, dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, itu cara singkatnya untuk dapat menghasilkan uang dalam 30 hari. Jadi langsung aja action buat 1 atau sampai 50 blog, kalau misalkan lebih banyak lagi lebih bagus ya. Gitu, jualan linknya di Sosiago, Pira, Raja Backlink, blogpartner.id, Jawa Link misalnya. Lalu bahkan di Indimat.id ya, membuat paketan PBN kayak gitu. Oke. Nah, itulah cara untuk menghasilkan uang dalam 30 hari dari blog ya. Salah satunya adalah dengan content placement. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tinggal teman-teman praktek dan materinya sudah saya sediakan.